wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Dimensi Smart Governance Sistem Layanan Publik Digital. Kelompok kami yang beranggotakan dengan 6 orang, yaitu ada Tiara sebagai editor, lalu saya Mursyalina Hakim sebagai moderator, dan materi akan dibawakan oleh teman-teman saya, yaitu Afrianisa Rizky, Said, Aditya, dan Reska. Kepada teman-teman saya persilakan. Selamat menonton. Oke, membahas mengenai smart city atau kota pintar pada sebuah kota atau negara, kita tidak lepas juga dengan nama smart governance, yang dimana smart governance ini lahir dari tantangan abad ke-21. Pada abad 21 itu masih sering banyak terjadi birokrasi yang lambat, korupsi di mana-mana, dan juga masyarakat yang minim tentang digital. Kemudian pemerintah juga dituntut tidak hanya melayani, melainkan juga harus bertransformasi sebagai platform terbuka, kolaboratif, dan juga berbasis data. Digitalisasi layanan publik bukan sekedar efisiensi, tapi pergeseran paradigma dari kontrol ke kolaborasi dan dari birokrasi ke ekosistem. Kemudian kita mengetahui dulu konsep dasar dari smart governance ini sendiri. Smart governance ini merupakan penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, baik secara intern maupun dalam hubungan masyarakat. Adapun juga karakteristik utama dari smart governance ini diantaranya yang pertama transparansi, di mana semua layanan publik, semua hal mengenai pemerintahan itu bisa diakses oleh masyarakat yang pada penduduk tersebut. Kemudian yang kedua ada partisipasi. Partisipasi di sini dimaksudkan mulai dari pembangunan, evaluasi, serta pengambilan keputusan itu melibatkan masyarakat atau penghuni kota itu tersendiri demi terciptanya sebuah kota yang lebih maju. Kemudian yang ketiga ada karakteristiknya responsif, di mana pemerintah itu merespon dalam arti kata pengaduan masyarakat yang disampaikan secara online itu bisa ditindaklanjuti. Dan yang keempat kemudian ada accountability ini, di mana semua kinerja pemerintah yang bisa kita akses layanannya itu bisa kita dapatkan melalui digital yang udah canggih. Dan yang terakhir ada data driven decision making. Kemudian sebelum adanya smart city pada sebuah kota atau sebuah negara, sebelum ada penerapan tersebut, kota itu melayani mengakses sebuah layanan itu masih secara manual, masih fragmentatif, dan juga masih rentan untuk disalahgunakan. Kemudian setelah adanya setelah adanya inovasi mengenai digitalisasi layanan publik dengan digital yang canggih, semua layanan itu bisa diakses secara terintegrasi, secara cepat, dan juga kapanpun dan dimanapun kita mengaksesnya itu bisa. Sebagai contoh paling sederhana atau yang paling sering banyak kita temui pada saat sekarang ini, kita sudah banyak menemukan layanan kependudukan di Dukcapil seperti mengeluarkan KK, KTP elektronik, atau akta kelahiran itu sudah secara digital, ataupun pembuatan SIM online, atau membayar denda terkait lalu lintas atau e-tilang, dan juga pencairan beasiswa atau pembayaran pajak dan BPJS. Dimensi-dimensi kunci dalam smart governance. Dalam smart governance ada beberapa bagian penting yang harus dijalankan agar pemerintahan bisa berjalan lebih baik dengan bantuan teknologi. Yang pertama adalah e-administration, yaitu penggunaan teknologi untuk mengelola pekerjaan di dalam instansi pemerintah, seperti pengelolaan anggaran atau dokumen secara digital. Kedua, e-participation, artinya masyarakat diajak ikut terlibat dalam membuat rencana, memberi masukan, atau menilai kebijakan pemerintah. Yang ketiga, e-transparansi, yaitu pemerintah membuka informasi penting agar bisa diakses publik, seperti laporan keuangan atau program kerja, sehingga masyarakat bisa mengawasi. Terakhir ada e-decision making, yaitu proses pengambilan keputusan pemerintah yang menggunakan data dan teknologi, misalnya untuk menentukan wilayah yang perlu bantuan sosial atau memprediksi kebutuhan masyarakat. Semua kegiatan ini penting agar pemerintah bisa bekerja lebih cepat,
terbuka, dan melibatkan masyarakat. Tantangan dan paradoks. Dalam penerapan smart governance, terdapat sejumlah tantangan dan paradoks yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kesenjangan digital, di mana tidak semua warga memiliki akses internet atau literasi digital yang memadai, terutama di daerah terpencil, sehingga mereka rentan tertinggal dari pelayanan publik digital. Selain itu, fragmentasi platform antar instansi menyebabkan data warga tidak terintegrasi, sehingga masyarakat harus menginput informasi yang sama berkali-kali di berbagai sistem layanan. Kapasitas SDM pemerintah juga menjadi kendala, karena tidak semua pegawai siap dan mampu beradaptasi dengan teknologi baru, sehingga potensi sistem digital tidak dimanfaatkan secara maksimal. Tantangan lainnya adalah keamanan data, karena layanan publik digital menyimpan informasi pribadi dan sensitif yang sangat rawan terhadap kebocoran dan penyalahgunaan jika tidak dilindungi dengan sistem keamanan yang memadai. Oleh karena itu, transformasi digital dalam pemerintah harus dilakukan secara inklusif, terintegrasi, dan memperhatikan kesiapan baik dari sisi infrastruktur, SDM, maupun perlindungan data, agar tidak justru memperdalam jurang pelayanan publik. Masa depan smart governance, apa yang bisa dikembangkan? Nah, jadi kita bahas soal smart governance. Gimana sih pemerintah bisa makin pintar ngelola negara dengan teknologi? Ada beberapa hal yang menarik banget buat dikembangin ke depannya. Pertama, konsep One Citizen, One ID System. Intinya, semua layanan negara bisa diakses cukup dengan satu akun saja. Misalnya di Estonia, mereka udah punya e-residence, satu identitas digital yang bisa dipakai buat semua keperluan, dari ngurus pajak sampai buka bisnis. Terus, di India ada MyGov, satu akun bisa buat urus beasiswa, pajak, layanan kesehatan, pokoknya lengkap. Kalau di Indonesia, kita udah mulai arah ke situ lewat integrasi NIK. Sekarang Dukcapil, BPJS, pajak, pelan-pelan udah mulai nyambung, tapi ya masih proses lah ya. Kedua, penggunaan AI untuk pelayanan publik. AI ini potensinya gede banget, bisa bantu prediksi banjir, atur lalu lintas, bahkan urus aduan warga. Contohnya di Jakarta ada aplikasi Jaki, bisa deteksi kemacetan dan nerima aduan otomatis. Di Surabaya ada Sibina, pakai kamera dan sensor hujan buat deteksi banjir secara real time. Terus ada juga IBM Watson for Government, ini di luar negeri ya, dipakai buat prediksi banjir dan chatbot layanan publik. Ketiga, teknologi smart contract lewat blockchain. Ini bisa banget dipakai buat pengadaan barang pemerintah supaya lebih transparan dan gak rawan manipulasi. Kayak di Chile, mereka pakai blockchain buat sistem lelang barang negara. Di Ukraina ada Prozoro, platform e-procurement yang juga berbasis blockchain. Kalau di Indonesia, konsep ini sebenarnya cocok buat e-katalog, LKPP. Tapi ya, realisasinya masih belum maksimal. Dan terakhir, partisipasi warga lewat budgeting digital. Warga diajak langsung buat milih kemana anggaran dialokasikan. Di Seoul, warga bisa voting lewat M-Voting App. Di Paris, ada budget partisipatif. Warga pilih proyek lewat website. Di Indonesia juga udah mulai ada, kayak musrenbang digital. Cuma emang baru tahap awal ya. Oke. Baiklah, itu tadi penjelasan materi yang dibawakan oleh rekan-rekan saya. Semoga dapat memberikan wawasan luas kepada teman-teman sekaligus terkait dimensi smart governance sistem layanan publik digital. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam video ini, dan kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.